Halo, jumpa lagi dengan saya Living di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, kita sudah memasuki awal bulan November, bulan ke-11 di tahun 2023 ini. Menunjukkan bahwa tahun ini segera kita lewati. Saya percaya banyak pencapaian yang Anda sudah dapatkan. Siapapun Anda, apapun profesi dan status sosial Anda, semua pasti menginginkan sesuatu yang lebih. Maka ingin meraih pencapaian yang lebih lagi. Sesuatu yang wajar saja, karena manusia selalu ingin yang lebih. Tapi di sisi lain juga di antara kita, jika mendapat masalah yang membuat kita jatuh, mundur, dan menjadi pesimis, dan tidak mau bangkit lagi. Bahkan lebih parahnya kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Ini membuat hati pikiran kacau, rusak, keruh bagaikan air yang sudah tercampur banyak kotoran, sehingga tidak bening lagi. Bening inilah tema firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lois. Mari kita simak bersama renungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya rekan saya Yusak bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita akan segera bergabung dan masuk di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi tayang khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Hidup kami, Tuhan pimpin hidupku, Kau tuntun jalanku, aku tak sanggup tanpa kasih-Mu. Ku serahkan padamu nafas dan dalam nama-Mu, ku sebut nama-Mu, setiap langkahku, firman-Mu adalah hidupku. Engkaulah Raja hidup kami, Rajaku, Yesus pahlawanku, terpuji, terpuji nama-Mu. Kaulah benteng hidupku, Kaulah perlindunganku. Ku pejamkan mataku
undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ku sebut namamu, setiap langkahku, firman-Mu adalah hidupku. Engkaulah Rajaku, Yesus pahlawanku. Terpuji, terpuji namamu. Kaulah benteng hidupku. Kaulah perlindunganku. Bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, ku sebut namamu, setiap langkahku, firman-Mu adalah hidupku. Engkaulah Rajaku, Yesus pahlawanku. Terpuji, terpuji namamu. Kaulah benteng hidupku. Kaulah perlindunganku. Katakan, Kaulah benteng hidup kami. Kaulah benteng hidupku. Kaulah perlindunganku. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau hati kami tenang. Sebab di dalam Engkau hati kami damai Tuhan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita.
Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama Bapak Ibu di sore hari ini. Beberapa minggu lagi sudah diumumkan tadi kita akan merayakan Natal dan kita diharapkan partisipasi dan kerjasamanya untuk memberikan persembahan buat keperluan Natal, untuk aksi sosial yang akan kita jalankan bagi masyarakat sekitar gereja dan juga masyarakat sekitar STT Soteria. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya dengan berkat berkelimpahan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang bening dengan judul bening. Bening itu artinya apa? Bening itu artinya jernih, bersih, tidak tercemar oleh apapun. Kalau kita ingin minum air putih misalnya, kita akan cari air yang bening. Sekarang banyak kemasan botol-botol minum ya. Kita akan cari air yang bening. Kita tidak mau kalau botol itu kotor. Saya kalau beli botol minuman, kalau botol itu ada debunya di luar, saya nggak akan ambil. Sebab apa? Ternyata penjualnya itu nggak bersih. Ya kan, kalau dia tahu itu untuk minum, dibuka kan langsung ke mulut kita. Kalau ada debunya, berarti botol itu nggak bersih. Kalau saudara pergi ke toko perhiasan, ke toko sembada atau ke toko aneka, saudara mau beli perhiasan berlian, yang dicari berlian yang bersih atau yang kotor? Kita akan cari yang bersih. Kita akan bertanya, bersih enggak ya matanya ini? Jernih enggak ya matanya ini? Saudara-saudara, kita sangat menyukai hal yang jernih. Kita sangat bangga kalau kita bisa memakai sesuatu dengan jernih, dengan baik. Nah, sejak kecil orang tua juga mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan diri. Sebetulnya mulai bayi, ya. Kalau saudara tahu orang tua saudara, tentunya orang tua yang bersih nggak suka anaknya ngompol, nggak suka anaknya buang kotoran dan dibiarkan berjam-jam. Saya ingat sekali waktu saya punya anak, saya punya jadwal untuk mereka kencing, untuk mereka buang air. Dan anak itu nggak pernah ngompol, saudara-saudara. Bingung ya, karena ada jadwalnya. Sampai orang heran. Kamu punya anak kok popoknya cuma 10? Iya, sebab saya tiap kali mengajar bayi ini supaya kencing pada waktunya. Buang kotoran pada waktunya. Sehingga enggak perlu persediaan begitu banyak. Nah, saudara-saudara, orang tua juga mengajar kita, anak-anak, untuk membersihkan diri. Gosok gigi, mandi, dan lain-lainnya. Dan orang tua juga mengajarkan kita untuk menjaga kehidupan ini, kehidupan sehari-hari dengan bersih, berteman dengan lingkungan yang bersih sekitarnya. Karena itu orang tua harus jadi panutan bagi anak-anaknya tentang kebersihan, tentang kejernihan. Bukan hanya soal jasmani dalam kehidupan kita, tetapi juga kebersihan hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Kalau hati kita bersih, pikiran kita juga akan bersih. Kalau pikiran kita bersih, tindakan kita, apa yang kita lakukan itu juga bersih dan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita agar sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita memiliki hidup yang bening, hidup yang bersih, hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Yang hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita itu tidak dicemari oleh keinginan diri kita sendiri dan tidak lepas dari kendali. Hal ini sangat penting karena akan menentukan jadi apa kita dan apa yang akan kita capai, dan sebagian besar hubungan kita dengan hati, pikiran, dan tindakan yang bersih. Saudara-saudara, hati dan pikiran yang bersih harus benar-benar dipelihara
untuk dapat melahirkan tindakan, perbuatan yang bersih, perbuatan yang jujur. Karena itu di STT Soteria sangat diterapkan ya, peraturan yang ketat untuk mereka belajar jujur. Kalau tidak ada kejujuran, susah bagi kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang dipegang apanya? Perkataannya yang jujur, perbuatannya yang jujur, hidupnya yang jujur. Baru hidup kita akan benar-benar memberkati. Untuk terhindar dari segala yang tidak baik, yang tidak jujur, miliki hati yang selalu rindu akan kebenaran Tuhan. Miliki hati dan isi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita renungkan, itu yang dapat mengubah hidup kita. Manusia tidak bisa mengubah hidup kita, tapi firman Tuhan dapat mengubah hidup kita. Saudara-saudara, orang bijak mengatakan, endapkan emosi ke level terendah jika ingin mendapatkan ketenangan hati, agar kita bisa melihat setiap permasalahan dengan lebih jernih. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, kadang ada saat-saat kita harus berdiam diri, ada saat-saat kita harus menenangkan diri, sebab bila kita tidak tenang dan hati kita terus bergejolak, maka masalah itu akan terus datang dan tidak pernah pergi dari diri kita. Karena itu kita perlu memiliki kehidupan yang seimbang. Ya, kehidupan yang seimbang. Kita tidak bisa memiliki kehidupan yang terus-menerus senang atau terus-menerus susah. Tidak. Tapi kita harus memiliki kehidupan yang seimbang. Ada senang, ada susah, ya, ada ketenangan hati. Kadang-kadang juga ada hati yang harus dikuasai, pikiran yang harus dikuasai karena terlalu banyak pikiran yang kita lakukan. Nah, kadang saat kita menghadapi masalah hidup itu, reaksi yang muncul adalah panik, gelisah, takut, ya. Lalu kita berusaha dengan tenaga kita segera keluar dan lepas dari masalah yang sedang membelenggu hidup kita. Apa kata Mazmur 46 ayat 11? Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Belajar berdiam diri, artinya belajar tenang. Tidak banyak reaksi. Sikap tenang ini sangat diperlukan untuk mencapai satu tujuan dan doa agar doa-doa kita, permohonan kita bisa didengar oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bisa memiliki hidup yang bersih, hidup yang bening, memiliki pikiran yang bening, maka saat kita melakukan kesalahan dalam hati kita akan tidak tenang. Tidak ada damai sejahtera. Saat kita mengucapkan perkataan yang tidak benar, hati kita ini gelisah. Ya, hati kita ini gelisah. Hati kita akan menegur kita. Mengapa kamu sudah melakukan perkataan yang tidak benar? Tetapi kadang ada orang juga yang nyaman dengan kesalahannya. Nyaman dengan dendam yang ada dalam hidupnya. Tidak peduli orang rugi, tidak peduli orang sakit hati, ya, masa bodoh, yang penting asal aku nyaman. Dan ini harus dihindari. Tidak boleh ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada sebuah ilustrasi. Satu hari ada Mang Oneng. Mang Oneng ini tugasnya setiap hari sebagai sopir angkot. Satu hari dia menerima charteran rombongan untuk kondangan ke satu desa. Mungkin hari Sabtu nanti ke kondangannya Agnes. Ya. Nah, dengan harga 10.000 per orang. Di tengah perjalanan sesudah rombongan ini berangkat, tiba-tiba orang yang di dalam angkot itu terganggu. Terganggu dengan apa? Karena ada bau pete dan jengkol yang tahu-tahu nyembur
Saudara-saudara, penumpang mulai buka suara. Siapa yang bawa pete? Siapa yang bawa jengkol? Tapi tidak ada yang mau mengaku di dalam rombongan tadi. Nah, setiba di tempat tujuan, tempat kondangan, Mang Oneng ini menerima uang sewa angkot itu. Lalu menghitung jumlahnya. Lalu Mang Oneng ini berkata, tunggu, ini masih ada satu yang belum bayar. Kenapa kok kurang satu orang yang belum bayar? Ini pasti yang kentut tadi yang belum bayar. Katanya begitu ya. Akhirnya Mang Oneng itu setelah mengatakan begitu, tiba-tiba ada bapak itu nyeletuk. Dia bilang, aku wis bayar kok. Itu uangku yang ribuan. Saudara-saudara, akhirnya orang itu ngaku. Mengapa kita harus diberi perumpamaan dahulu supaya kita mengakui kesalahan kita? Kalau kita ingin menjaga hati kita bersih, gak perlu perumpamaan Mang Oneng. Waktu ditanya siapa yang bawa pete dan jengkol, angkat tangan aja. Aku yang bawa, beres. Saudara-saudara. Nah, kita harus membangun hidup kita dengan naluri yang bersih. Kita harus melatih hati kita setiap hari sampai kita benar-benar memiliki kekudusan dalam hati, pikiran, dan tindakan kita. Saudara-saudara, Amsal Soleman 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baik buruknya seseorang dapat dilihat dan ditentukan oleh hatinya. Karena itu Amsal Salomo mengatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu supaya tidak tercemar oleh barang-barang yang kotor. Jaga hatimu supaya tidak tercemar oleh kebencian, oleh prasangka dan lain-lainnya. Supaya apa? Supaya kita memiliki kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita memiliki hati yang bersih, dapat dijamin kita juga akan memiliki pikiran yang bersih. Perkataan kita juga bersih dan tidak berbelat-belit. Perbuatan kita juga bersih. Ya, apa yang Alkitab katakan tentang hati manusia? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Hati manusia ini mewakili pribadi manusia. Hati manusia ini harus dijaga. Karena dari hatilah seluruh kehidupan itu akan mengalir, akan terpancar, akan dilihat orang. Mengapa hati perlu dijaga? Pertama, karena dosa membuat hati manusia selalu menginginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dosa membuat manusia itu jadi serakah. Dosa membuat manusia itu tidak jujur. Dosa membuat manusia itu melawan kehendak Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa hati manusia itu sebenarnya bersifat aktif dan harus dikendalikan. Dosa yang masuk dalam hidup manusia itu bisa meracuni hati manusia, membuat manusia selalu memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang berpusat pada dirinya sendiri dan bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu kita harus belajar untuk benar-benar menguasai hati kita. Hati ini harus ditekan, dihindarkan dari segala kejahatan-kejahatan. Yang kedua, hati manusia itu tidak bisa dipercaya. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan bahwa hati manusia itu licik. Hatinya keras seperti batu. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, kita tidak bisa mempercayai hati. Kita harus benar-benar mohon agar Tuhan menguasai hati kita, memulihkan hati kita, membarui hati kita dengan roh Tuhan yang kudus. Supaya kita bisa benar-benar memiliki hati yang tulus. Saudara-saudara, mana yang saudara sukai? Orang yang ikut dengan saudara dengan hati yang tulus? Atau ikut saudara dengan hati yang terus bertanya-tanya
membuat kita bertanya-tanya, orang ini tulus gak ya sama aku? Orang ini baik gak ya sama aku? Orang ini bisa kerja sama gak ya sama aku? Saudara-saudara, kita harus memohon kepada Tuhan supaya lebih dahulu hati kita dibarui oleh Tuhan, diberi hati yang kudus, sehingga kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala prasangka-prasangka kita yang tidak benar itu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan benar-benar memberikan hati yang kudus untuk kita semuanya. Kita akan memeriksa sebuah contoh dalam Rut pasal 1 ayat 16 sampai 18. Di sini diceritakan tentang kepahitan yang dialami oleh Naomi, janda dari Elimeleh. Naomi mengalami kepahitan hidup bertubi-tubi. Hidupnya itu tidak pernah senang. Tetapi satu hal yang dimiliki oleh Naomi, hatinya tulus. Ya, hatinya bersih. Hatinya tulus. Saudara-saudara, saya bacakan ayat itu 16 sampai 18. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Amin. Tadi saya katakan kehidupan yang pahit dialami oleh Naomi. Dan kehidupan yang pahit itu merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Tidak jarang orang putus asa karena hidupnya pahit. Bahkan ada orang yang akhirnya menghabisi nyawanya karena merasa hidupnya tidak berguna. Mengalami kepahitan demi kepahitan. Saudara-saudara, saat mengalami kepahitan, sering kita bertanya, apa rencana Tuhan atas semuanya ini? Mengapa Tuhan membiarkan, mengizinkan ini terjadi atas hidupku? Kadang kepahitan itu terjadi bukan karena kesalahan orang lain, tetapi karena kesalahan diri kita, karena kesombongan diri kita. Saudara-saudara, Naomi adalah salah seorang yang mengalami kepahitan besar dalam hidupnya. Kelaparan membuat Naomi dan suaminya Elimeleh serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion pindah dari Bethlehem, pergi Bethlehem Yehuda ke Moab. Mereka pindah. Mereka berpikir di Moab mereka akan bisa hidup. Di Moab mereka akan terjamin hidupnya. Ternyata ketika mereka tiba di Moab, Elimeleh dipanggil Tuhan. Mahlon dan Kilion juga dipanggil oleh Tuhan. Tinggal 3 wanita, Naomi, Orpa, dan Rut. Dan ketiganya semuanya janda. Saudara-saudara, dalam menghadapi kesulitan itu, tidak ada yang bisa memberikan jaminan untuk keberlangsungan hidup Naomi dan menantu-menantunya. Hal ini membuat Naomi mengalami kepahitan, penderitaan demi penderitaan. Oleh karena itu, satu ketika Naomi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dan sampai Naomi tiba di Bethlehem, kampung halamannya, orang-orang menyambut kedatangan Naomi. Dan mereka berkata, Naomi kah ini? Tapi apa kata Naomi? Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi. Karena aku sudah mengalami kepahitan dalam hidup ini. Panggil aku Mara. Mara artinya pahit. Saudara-saudara, masalah demi masalah sudah menghalangi mata iman Naomi untuk melihat rencana Tuhan yang baik. Naomi tidak bisa melihat keindahan rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena yang dia lihat di depan matanya hanya masalah tanpa Tuhan. Kalau ini dihadapan kepada kita, kita harus ingat. Masalah boleh kita hadapi.
Tapi ada Tuhan di dalam masalah itu. Ada Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang akan membuat masalah itu jadi beres. Saudara-saudara, karena itu saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan, jangan lari kepada manusia, tapi lari kepada Tuhan. Dia sumber untuk menyelesaikan masalah saudara dan saya. Pergumulan dan masalah apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan sampai membutakan mata rohani kita, sehingga kita tidak bisa melihat keindahan rencana Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa menggenapi rencananya dalam hidup saudara dan saya dengan cara yang ajaib, termasuk melalui kepahitan hidup. Naomi mempunyai seorang menantu yang baik namanya Rut. Dan Rut ini bertekad untuk tetap setia kepada Naomi dan memiliki kerinduan dan komitmen untuk menyembah Allahnya Naomi. Saudara-saudara, melalui Rut ini rencana Allah yang besar dinyatakan dengan melahirkan keturunan Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan umatnya, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. 3 hal yang dimiliki oleh Rut. Yang pertama, Rut menjaga hatinya tetap bersih. Ya, Rut menjaga hatinya tetap bersih. Kalau kita baca ayat 16 tadi, Rut berkata, "Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau." Kenapa Rut mau ikut Naomi? Naomi kan sudah enggak punya apa-apa. Miskin. Yang dimiliki hanya penderitaan demi penderitaan. Tetapi Rut ingin tetap ikut kepada Naomi. Rut adalah wanita yang terkenal dalam Alkitab. Dan salah satu karakter yang sangat menonjol dari kehidupan Rut adalah kesetiaannya. Kesetiaannya. Setia terhadap mertuanya. Setia kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan Rut tetap setia? Walaupun tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari Naomi. Karena Rut memiliki hati yang bersih. Jadi saudara-saudara, hati yang bersih ini modal utama untuk kita bisa memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Hati yang bersih ini modal utama untuk kita bisa bergaul dengan sesama kita. Hati yang bersih ini modal utama untuk kita bisa menghargai sesama kita. Saudara-saudara, kalau kita memiliki hati yang bersih seperti Rut, ya, kita akan memiliki masa depan yang kita tidak tahu, tapi disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Ketika tidak ada hal yang baik yang kita peroleh dalam hidup ini. Saat kita dalam penderitaan, saat kita menghadapi masalah, saat kita merasa seolah-olah Tuhan itu jauh dari hidup kita, apakah kita tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan? Harus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kesetiaan kita kepada Tuhan tidak boleh diingkari. Saudara-saudara, banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi belajar untuk memiliki komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, Rut menjaga pikirannya tetap bersih. Rut tahu dia tidak akan mendapat apa-apa dari Naomi. Ketika Rut menatap Naomi di jalan yang sunyi, Rut yakin dengan apa yang dirasakan Naomi. Rut merasakan penderitaan Naomi. Rut merasakan kekosongan hati Naomi. Dan Rut sangat mengasihi Naomi. Juga mengasihi Allahnya Naomi yang disembah. Karena itu Rut mengatakan, "Jangan desak aku. Jangan paksa aku untuk meninggalkan engkau." Ya, karena Rut tahu Rut harus tetap ikut kepada Naomi. Dia adalah panutan hidupnya. Kata-kata Rut ini menunjukkan bahwa Rut memiliki pikiran yang bersih. Tidak mengharapkan sesuatu dari Naomi yang sudah berduka dan tidak memiliki apa-apa. Saudara-saudara, tahukah saudara, kalau ruang hati kita diisi oleh Tuhan, maka kalau ada barang-barang tertentu, keinginan-keinginan tertentu di dalam hati kita
yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak akan merasa damai. Kita tidak akan merasa nyaman. Kita akan terganggu. Ya. Bila kita membuka hati kita untuk Tuhan dan kita belajar membuang segala keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, kita akan diberikan hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang benar-benar mulia. Sehingga melalui hati yang bersih ini, kita juga punya pikiran yang bersih. Dan kalau kita punya pikiran bersih, keakraban dengan Tuhan akan terus terjalin. Keharuman nama Tuhan terus melekat dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, miliki pikiran yang bersih. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena itu kita harus berhati-hati, berjaga-jaga dengan apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita. Apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita. Jangan kita memasukkan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang cabul. Semuanya itu harus dibuang supaya kita bisa tetap memiliki pikiran yang sehat, pikiran yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, Rut menunjukkan tindakan kasih. Perbuatan kasih yang bening. Perbuatan kasih yang jernih. Perbuatan kasih tanpa syarat. Perbuatan kasih tanpa embel-embel. Ya, Rut mengatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Saudara-saudara, ini menunjukkan kesetiaan Rut. Dia akan selalu menyertai Naomi. Dan itu merupakan kesetiaan yang langka. Mengapa? Karena selama Rut ikut Naomi, Rut juga tidak pernah mengalami hal yang baik. Rut selalu mengalami penderitaan. Hidupnya penuh dengan kesedihan. Tetapi melalui Rut kita bisa belajar bahwa orang yang setia adalah orang yang berani berjalan dalam kemustahilan. Rut merasa mustahil hidup bersama dengan Naomi. Tapi dia mau tetap ikut Naomi. Dia tahu apa yang mustahil bagi manusia itu akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, keadaan yang susah bukan alasan untuk kita meninggalkan orang terdekat yang kita kasih. Keadaan yang susah bukan membuat kita harus meninggalkan Tuhan. Situasi yang buruk sekalipun yang tidak menyenangkan mengajarkan kepada kita untuk tetap memiliki hati yang setia. Perhatikan, sampai hari ini setiap orang memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan. Setia mengiring Tuhan. Sekalipun dia mengalami banyak pencobaan dalam hidupnya. Ada sebuah cerita, seorang anak kecil berumur 2 tahun. Tentunya anak ini polos, hatinya bersih. Karena anak 2 tahun belum bisa melakukan kejahatan. Tentunya pikirannya juga bersih. Dan tindakannya itu juga bersih. Satu ketika ayahnya itu baru beli mobil baru. Dan dia melihat pembantu rumah tangga selalu membersihkan mobil, mencuci mobil dengan sebuah alat. Nah, satu hari mobil itu belum dibersihkan oleh pembantu. Dan dia melihat mobil itu kotor. Apa yang dilakukan oleh anak kecil ini? Dia pergi ke dapur, dia cari serabut yang biasa dipakai untuk mencuci panci. Dia melihat seringkali pembantu mencuci panci itu yang hitam bisa mengkilap dan bersih. Dia ambil serabut itu, dia ambil sabun, lalu dia mulai menggosok mobil ayahnya itu, membersihkan mobil ayahnya. Apa yang terjadi saudara? Banyak guratan-guratan di mobil itu. Ketika ayahnya melihat, ayahnya marah sekali. Dia mengatakan, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah melakukan hal yang tidak benar. Kamu membuat ayah rugi. Anak ini kaget saudara-saudara. Padahal dia melakukan itu dengan hati yang bersih.
Ya, dengan hati yang bersih. Saudara-saudara, ayahnya memukul anak ini. Walaupun anak ini sudah bilang, ampun Pak, dipukul terus. Tangannya dipukul terus. Sampai akhirnya tangan itu cedera. Tahukah saudara, tangan itu putus tulangnya dan seperti tangan keple. Ketika ayahnya melihat anak itu, tangannya cacat, lalu dibawa ke dokter. Dokter mengatakan tidak bisa ditolong kecuali dipotong tangannya. Karena urat-urat tangan itu sudah patah. Saudara-saudara, ayah ini menangis luar biasa. Anaknya juga menangis luar biasa. Dia berkata kepada ayahnya, "Pak, kembalikan tanganku. Kembalikan tanganku, Pak, supaya aku memiliki tangan yang normal." Ayahnya mendengar perkataan itu, hatinya sangat terluka. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, kadang-kadang perbuatan kita yang baik disalahfahami karena orang itu tidak mengerti, karena orang itu tidak menjaga hatinya dengan bersih sehingga melakukan kekerasan demi kekerasan. Biarlah kalau itu terjadi dalam hidup kita, kita memohon pengampunan dari Tuhan supaya kita benar-benar diberikan hati yang bersih oleh Tuhan. Sehingga tindakan kita pun bersih di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi, Tuhan pimpin hidupku. Ku pejamkan mataku, ku panggil namamu, aku memohon pengampunanmu. Hanya padamu Tuhan tempatku berlindung. Tuhan dengarlah doa hamba-Mu. Tuhan pimpin hidupku, Kau tuntun jalanku. Aku tak sanggup tanpa kasih-Mu. Ku serahkan padamu nafas dan hidupku. Aku berdoa dalam nama-Mu. Ku sebut nama-Mu, setiap langkahku. Firman-Mu adalah hidupku. Engkaulah Rajaku, Yesus pahlawanku. Terpuji, terpuji nama-Mu. Kaulah benteng hidupku. Kaulah perlindunganku. Tuhan pimpin hidupku. Tuhan pimpin hidupku, Kau tuntun jalanku. Aku tak sanggup tanpa kasih-Mu. Ku serahkan padamu nafas dan hidupku. Aku berdoa
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami merasa tidak sanggup berjalan sendiri tanpa Tuhan. Biarlah setiap langkah kami, Tuhan yang mengatur dan Tuhan yang tahu. Engkau sudah menjadi tempat perlindungan bagi kami Tuhan. Engkau benteng hidup kami yang sanggup melakukan kebaikan demi kebaikan bagi kami. Memberi kami hati yang bersih agar kami dapat berpikir dan mempunyai tindakan yang benar untuk memberkati banyak orang. Dari mempelajari kehidupan Naomi dan Ruth yang penuh dengan pergumulan hidup, mengalami kepahitan hidup yang berat, satu hal yang mereka lakukan untuk dapat menjadi contoh bagi kami semua bahwa Naomi dan Ruth tidak pernah menyalahkan Tuhan, tetapi selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga mereka bisa mengalami belas kasihan Tuhan yang melimpah. Kami mau belajar Tuhan untuk menjaga hati dan pikiran kami tetap bersih, tetap kudus, sehingga kami memiliki tindakan yang bersih. Kami dapat menunjukkan tindakan kasih yang nyata bagi sesama kami dan sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat melakukan dan menunjukkan tindakan kasih kami kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Berkati kami semua yang sudah beribadah kepada Tuhan hari ini. Berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan hari ini. Tambahkan dengan hal-hal yang baru dan mulia dalam pelayanan yang dilakukan. Tuhan juga memberkati semua persembahan, persepuluhan, juga persembahan untuk keperluan Natal mendatang yang akan diberikan ataupun sudah diberikan. Kiranya Tuhan akan membalas balik dengan berkat berkelimpahan dari surga. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Tahun depan akan menjalankan Pilpres. Berikan kepada semua aparat pemerintah, Bapak Presiden Joko Widodo dan semua jajarannya dalam pemerintahan hati yang bening, pikiran yang bening, sehingga bisa memberikan rencana dan tindakan yang bening yang direstui oleh Tuhan. Jauhkan dari segala ketegangan, dari segala perselisihan yang akan menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat Indonesia. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke tugas pekerjaan kami masing-masing, kami mohon kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati setiap keluarga, anak-anak, usaha pekerjaan yang dilakukan dan diperjuangkan, sehingga kami tidak perlu mengalami kekurangan karena Tuhan sudah mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Bapak. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Orang yang setia akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah mencurangi hidupnya. Terima kasih Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhannya hari ini. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan bahkan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu. Senang bisa masuk dalam tim ini yang ramah namun kahar. Saya juga berterima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik, menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan Natal atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda.
Saya Living, sampai jumpa di ibadah online kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah